Jadi sekarang kita sambung lagi untuk membuat banner daripada situs Lazy Lion ini. Ya. Nah, untuk membuat layout dasarnya kita gunakan Photoshop. Nah, tapi sebelumnya gambar ini ada bagusnya kita jadikan pola. Klik menu Edit, pilih Define Pattern. Ya. Anda beri saja apa nama polanya, misalnya diagonal line atau apa terserah ya. Klik OK. Kemudian buat sebuah file baru, file new. Ya. Nah, pilih ukurannya 800 x 600 pixel, resolusi 72 dan lain-lain sama seperti sebelumnya. Klik OK. Buat garis pandu horizontal dan garis pandu vertikal ya, pada titik 300 pixel dan 120 pixel. Oke. Nah, untuk gampangnya dari menu view pilih new guide. Pilih ini tetap vertikal, kita masukkan nilainya 300 pixel. Jadi dia akan dibuat pada titik 300 pixel secara vertikal, dan satu lagi secara horizontal pada titik 120. Oke. Lanjutkan dengan membuat file baru. Layer baru ya. Buat layer baru lalu isi dengan warna putih atau warna apa saja. Abu-abu juga boleh. Buat tambahkan layer style pattern overlay pada layer baru tersebut, dan Anda pilih pola yang sudah Anda buat barusan ya, ini. Klik OK, maka dia akan diisi dengan garis diagonal. Ganti nama layer 1 menjadi pola, dan buat sebuah layer baru di atasnya, beri nama kotak 1. Lalu aktifkan rectangular marquee tool dan pilihan view snap Anda aktifkan sebaiknya untuk membuat seleksi di sini ya. Oke, isi seleksi dengan warna putih, Alt del ya. Setelah Anda pilih warna putih, Alt del, Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Kemudian aktifkan single row marquee tool. Ya, Anda aktifkan ini lalu buat seleksi pas pada garis. Untuk bagusnya kita full screen. Dia buatnya di sini. Oke, sudah jadi seleksi. Isi seleksi ini dengan warna abu-abu 55% gray. Tadi sebelumnya sudah kita pilih ya, jadi tinggal dibalik. Alt del untuk mengisi seleksi, hilangkan seleksi dengan Ctrl D. Lalu aktifkan lagi rectangular marquee tool dan buatlah seleksi di bawah garis tadi. Oke. Kalau Anda kesulitan karena nggak kelihatan guideline-nya, bisa disembunyikan dulu guideline-nya. Ctrl titik koma, lalu buatlah seleksi seperti ini. Oke, kira-kira ginilah. Isi seleksi dengan warna 20% gray, Alt del lagi, hilangkan seleksi. Lalu kita akan coba buat teks lazylion.com ya. Aktifkan horizontal type tool dan pilih warna hitam. Pilih jenis font Balcony Angels. Balcony Angels dengan ukuran 100 point. Ya, ini pastikan normal ya. Lalu ketikkan teks Lazy Lion. Ini kita beri jarak ya, supaya nanti ada semacam cap kaki kucingnya bisa pas di situ ya. Kalau sudah selesai, Ctrl Enter dan posisikan teks ya di mana yang pas menurut Anda, mungkin di sekitar sini. Lalu gunakan kembali horizontal type tool untuk membuat text.com ya.
Tapi kali ini Anda perkecil ukurannya menjadi sekitar 45 poin fontnya dan gunakan warna 60% gray. Mungkin di sini ya. Kalau ketikkan .com dan posisikan teks di bawah logo ya, di bawah tulisan Lazy Lion. Oke, buat sebuah layer baru di atas layer teks, beri nama logo. Lalu aktifkan custom shape tool dan Anda pilih fill pixels. Ya. Pilih shape animals, oke. Dan pilih ini ya. Cat print. Nah, kemudian untuk warnanya sendiri kita pilih warna apa yang cocok, orange mungkin ya. Oke, kalau rasanya kurang cocok bisa tekan Ctrl T dan Anda miringkan. Seperti ini ya. Lalu kita akan potong sedikit ya, menggunakan elliptical marquee tool. Lalu tekan delete, hilangkan seleksi. Kayaknya terlalu besar ya. Mungkin ada bagusnya kalau kita sedikit perkecil ukuran seleksi. Nah, setelah Anda puas dengan hasil ini, silakan buat lagi sebuah layer baru, beri nama logo 2. Gunakan kembali custom shape tool, namun pilih warna 20% gray. Baru Anda pilih shape-nya cat ya, gambar kucing. Ini tetap fill pixels, Anda gambarkan kucing di sini. Nah, seperti ini. Balik gambar kucing dari menu edit, transform, flip horizontal. Tampilkan kembali guidelines, Ctrl titik koma, lalu Anda pindahkan guidelines yang ada di atas ke bawah sini. Oke, berikutnya kita akan potong gambar ini supaya bisa masuk ke dalam Dreamweaver ya. Sebelumnya Anda sembunyikan dulu layer background dan layer pola, jadi kita dapatkan layer belakangnya transparan. Dan aktifkan slice tool ya, pastikan view snap aktif ya, view snapnya aktif. Barulah Anda buat potongan gambar seperti ini. Oke, lalu klik menu file, pilih save for web. Pastikan Anda memilih GIF editor untuk ketiga slice tersebut ya. Seleksi ketiganya, tahan shift lalu klik ya, shift klik. Jadi ketiganya bisa diseleksi. Klik menu save. Klik tombol save lalu beri nama gambar top TOP ya. Untuk setting pilih default setting, save as type image only, dan slice Anda pilih selected slice. Klik save. Oke, kembali ke Dreamweaver ya, kita lanjutkan pekerjaan kita. Buat sebuah div tag baru ya, masukkan div tag baru, beri nama wrapper, pilih insert at insertion point, klik OK. Masukkan layer div tag baru lagi. Kali ini beri nama container. Untuk insert Anda pilih before end of tag div id wrapper. Jadi dia ada di sini. Masukkan div tag baru lagi, beri nama top,
before end of tag div id container. Kemudian buat lagi div tag, beri nama left, pilih after tag div id top. Masukkan lagi div tag, pilih id right ya, beri nama id right dan pilih insert after tag lagi. Kali ini div setelah div id left. Klik OK. Jika Anda lihat kode, seharusnya dia akan terlihat seperti ini ya. Jadi top left right itu berada di dalam container dan container berada dalam div tag wrapper. Dia akan tampil secara berurutan. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya, itu situsnya akan rata kanan. Jadi kita buat supaya dia rata kanan dengan mengedit style body. Edit style body, pilih kategori block dan Anda pilih text align right. Klik apply, maka semuanya akan menjadi rata kanan. Oke, lalu buat sebuah style baru, pilih selector type advanced dan untuk selektornya Anda pilih container. Ya. Klik OK. Buka kategori background, pilih warna putih. Ya. Lalu buka kategori block dan pilih text align left, apply lagi. Buka kategori positioning dan Anda gunakan tipe relatif ya, atur supaya lebarnya 500 pixel dan height-nya 900 pixel. Jadi lebar 500 dan tinggi 900 pixel. Klik apply. Lalu OK. Ya, dia akan kelihatan seperti ini. Buat style baru masih tetap sama ya. Anda pilih selector type-nya advanced dan gunakan tapi beri nama CSS style-nya wrapper. Kita akan mendefinisikan bagaimana div id wrapper ditampilkan pada browser. Ya, klik OK. Buka kategori background dan carilah gambar latar yang sudah Anda buat barusan ya. Itu gambar top 2. Itu kalau kita lihat dalam Photoshop adalah gambar ini. Slice yang ini ya. Ini 2, ini 3 dan ini ini 2, ini 5, ini 6. Ya. Klik apply. Oke. Nah, di hasilnya seperti ini ya. Kita tidak ingin dia berulang ke bawah, jadi kita atur repeatnya hanya repeat X. Klik apply lagi, jadi repeatnya cuma di sini. Ya, klik OK. Coba kita simpan dan tampilkan lagi di dalam browser ya. Yang ini. Refresh. Ini kita tutup aja dulu. Dia tampilnya benar di IE ya. Coba kita lihat kalau kita tampilkan di dalam Firefox. Nah, dia menjadi rata kanan ya. Nah, kenapa seperti ini? Ini yang harus kita perbaiki kesalahannya. Kita ingin di Firefox dan IE itu tampilannya sama kan? Jadi kembali ke Dreamweaver. Anda edit style container. Anda buka kategori box, atur floatnya right, ya, klik apply. Lalu untuk block itu Anda hilangkan bagian text align ya, klik apply lagi, oke. Untuk wrapper juga sama, Anda edit style lagi, pilih box. Right ya, klik apply. Lalu untuk positioning Anda atur supaya tipenya relatif dan widthnya 100%. Klik apply. Lalu oke. Coba kita simpan dan lihat lagi di dalam browser. Oke, tidak ada masalah untuk IE dan untuk Firefox juga tidak ada masalah lagi.
Oke, jadi ini sudah benar. Tinggal kita lanjutkan lagi untuk memasukkan banner. Ya. Oke. Tapi sebelumnya, kalau Anda perhatikan ya, pada Firefox atau pada IE itu di sudut kanan atas dan sebelah kanan ini ada semacam jarak dengan sisi dalam jendela browser ya. Kalau Anda tidak menyukai ini atau ingin mengubah nilainya, itu bisa. Caranya kembali ke Dreamweaver, Anda edit style body, buka kategori box, dan kurangi nilai margin ya menjadi 1 pixel, klik apply, oke lagi, simpan, dan kita lihat lagi dalam browser. Refresh ya, dia sudah berkurang jaraknya hanya sebesar 1 pixel sekarang ya. Hapus teks content for ID wrapper goes here. Posisikan kursor di awal teks content for ID container goes here ya. Lalu masukkan gambar image top 06 ya, itu gambar logo. Barulah Anda hapus teks content for ID container goes here ya. Nah, untuk menyambung garis ini kita gunakan latar belakang ya. Untuk itu Anda buat style baru ya. Pilih selector type advanced dan beri nama selector top. Kita akan mendefinisikan bagaimana div ID top ditampilkan dalam browser. Klik OK, buka kategori background dan cari latar belakang yang sudah Anda buat sebelumnya, itu top 04 ya. Klik OK, apply lagi. Sorry, ada sedikit kesalahan ya. Ini kita hapus dulu. Seharusnya yang dimasukkan adalah di sini ya, yang tadi salah. Gak apa-apa, tapi kita bisa lanjutkan langsung ya. Jadi posisikan kursor pada teks content for ID top goes here dan masukkan gambar logo Lazy Lion ke sini ya. Baru content for ID top-nya dihapus. Nah, ini ya. Karena div ID top sudah diberikan stylenya ya, maka dia akan secara otomatis menyambung garis ini sesuai dengan gambar yang sudah kita buat ya. Jadi Anda ingat tadi style top sudah kita atur backgroundnya menggunakan background top 04.gif ya. Simpan dan lihat kembali dalam browser ya. Seperti inilah tampilannya seharusnya. Oke, kalau melihat contoh yang tadi ya, contoh yang di awal saya berikan itu bannernya memiliki 3 buah icon, yaitu icon home, contact, dan about ya. Nah, untuk membuatnya itu kita harus balik lagi ke Photoshop karena ini kita sedikit kelupaan ini. Kita tambahkan lagi di dalam Photoshop. Buat sebuah layer baru, beri nama kotak 2. Lalu gunakan rounded rectangle tool dengan setting radius 3 pixel. Gunakan warna 55% gray. Oke, Anda buat gambar kotaknya seperti ini. Wah, kalau snapnya dirasa mengganggu ya, disembunyikan dulu view snapnya. Oke. Gandakan layer kotak 2 ya, yaitu gambar kotak ini tadi. Tekan Ctrl J, lalu geser. Ctrl J lagi, lalu geser. Oke, atur jaraknya. Kalau Anda pakai Photoshop CS3, bisa shift klik pada ketiga layer tersebut dan
pilih tombol distribute horizontal center ya, untuk menyamakan jarak antar kotak. Lalu gabungkan kotak dengan menekan Ctrl E lalu Ctrl E lagi. Ya, ingat posisikan layer yang paling atas. Ya, aktifkan layer yang paling atas lalu Ctrl E dan Ctrl E lagi. Jadi ini sekarang jadi satu layer. Oh sorry, kelewatan ya. Ctrl E dan Ctrl E lagi. Jadi ini sekarang jadi satu layer. Ingat-ingat menekan Ctrl E nya di mana ya. Nanti Anda salah menggabungkan layer, ribet jadinya. Nah, untuk seterusnya Anda aktifkan horizontal type tool. Kita akan buat text home, kontak dan about ya. Masih menggunakan font Balcony Angels. Nah, sekarang size-nya kita sedikit pilih ukuran 24 poin dan gunakan warna teks putih ya. Lalu ketikkan teks H, ini maksudnya melambangkan home. Lalu masukkan ke dalam kotak. Anda bisa gandakan juga layer teks, tekan Ctrl J. Lalu ganti teksnya menjadi home. C ya, kontak maksudnya. Dan Ctrl J lagi. Untuk menjadikannya about ya, itu tanda tanya ikonnya. Nah, setelah selesai Anda klik menu file, save for web lagi. Kali ini seleksi saja ya, pilih saja slice yang barusan Anda edit, yaitu slice nomor 6. Ini tetap GIF, klik tombol save dan beri nama yang sama, top ya. Klik tombol save, nanti akan tampil kotak dialog untuk menimpa file karena sebelumnya sudah kita buat kan, jadi kita timpa saja, replace dengan yang baru. Lalu beralih ke Dreamweaver ya, lihat dia sekarang sudah ada ikonnya ya. Untuk browser itu Anda harus refresh dulu baru dia tampil. Refresh ya. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal, ini setiap icon ini memiliki hotspot link ya, yang bisa Anda tambahkan. Jadi untuk menambahkan hotspot linknya, masih ingat, diklik dulu gambarnya lalu gunakan rectangular hotspot tool dari panel properties ya. Anda buat yang bentuk hotspotnya kotak. Selain kotak masih ada bentuk lain, soalnya ada lingkaran dan poligon ya. Setelah membuat hotspot link, panel properties akan berubah ya. Jadi Anda bisa masukkan link, misalnya ini ke home, itu misalnya linknya ke index.htm, dan untuk ALT-nya bisa Anda isi ya, misalnya ini home. Ya, ini nanti jadi tooltip atau menjadi teks petunjuk kalau di IE. Namun di Firefox ini nggak tampil. Ya. Kita sambung lagi membuat hotspot link. Ini link ke halaman kontak.htm dan satu lagi ke about ya. .htm. Oke. Klik simpan, tekan Ctrl S lagi, lalu refresh ya. Nah, sekarang dia seharusnya sudah bisa menjadi hotspot link. Oh, ini karena tidak kita buat ya. Ini bisa Anda buat ke kontak dan satu lagi ke about. Oke, simpan dan refresh lagi. Oke. Untuk Firefox gimana? Juga sama ya. Nah, seperti tadi cara untuk membuat hotspot link ya. Kalau Anda penasaran apa itu guna target ya. Target ini digunakan untuk memberitahu apakah link akan dibuka pada halaman
yang sama ya, pada jendela yang sama, itu nggak usah Anda pilih apa-apa atau pilih aja self ya. Atau dibuka pada sebuah dokumen, sebuah jendela baru, itu Anda pilih blank ya. Lalu ada parent dan top ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini kalau Anda menggunakan frame ya. Jadi frame itu bisa Anda kasih nama dan hotspot linknya nanti akan buka ke frame yang disebut. Atau menggunakan iframe ya, seperti itu. Oke, untuk mudahnya Anda nggak usah isi aja, nanti dia akan dibuka dalam jendela yang sama. Oke, demikian cara membuat hotspot link ya. Kita akan sambung lagi ke langkah yang keempat. Oke, selamat